Hai Unikers, bertemu lagi dengan channel unik dan seru. Kali ini kita akan mereview film Miracle in Cell No. 7. Film ini adalah salah satu film Korea tersedih. Film ini menceritakan manisnya rasa cinta seorang ayah kepada sang anak. Begitu juga sebaliknya. Kisah seorang ayah yang menderita keterbelakangan mental yang bernama Lee Yong-gu. Ia memiliki seorang putri kecil bernama Yeseng. Yeseng memiliki suatu keinginan yang tak mewah sebenarnya, yaitu ia ingin memiliki sebuah tas kuning bergambar Sailor Moon. Yeseng dan ayahnya selalu melewati toko tas tersebut dan mengintip dari kaca, berandai-andai untuk segera memiliki tas tersebut. Sayangnya, sang ayah belum memiliki cukup uang untuk membelinya. Namun ternyata tas satu-satunya tersebut sudah berada di tangan pembeli lain, yaitu anak dari seorang komisaris polisi. Ayah Yeseng menghampiri anak komisaris tersebut sehingga terjadilah keributan. Pada suatu hari, ketika sang ayah sudah menerima gaji dari pekerjaannya sebagai tukang parkir, anak komisaris tersebut menemui Lee Yong-gu di tempat parkir untuk memberitahunya bahwa ada toko yang juga menjual tas serupa. Lee Yong-gu pun mengikuti anak komisaris polisi tersebut. Tapi saat di jalan, anak tersebut terjatuh hingga mengakibatkan ia meninggal. Disinilah Lee Yong-gu terjebak dalam sebuah kasus dengan tuduhan melakukan penculikan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Lee Yong-gu dimintai keterangan oleh polisi sampai reka ulang kasus. Saat reka ulang di TKP, Yeseng melihat ayahnya yang menjadi tersangka dan mencoba menghampirinya. Sayangnya, pihak kepolisian tidak mengizinkan. Seakan tidak mau ditinggal, Yeseng terus memanggil-manggil ayahnya. Lee Yong-gu dimasukkan dalam sel penjara nomor 7 dengan nomor tahanan 5482 bersama tahanan lainnya. Lee Yong-gu mengalami penyiksaan di dalam sel tersebut. Karena para penghuni sel nomor 7 mengetahui kalau penyebab Lee Yong-gu masuk penjara adalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang dianggap sebagai tindak kejahatan fatal. Di tempat lain, Yeseng dititipkan di panti asuhan. Pada waktu istirahat siang, seorang pimpinan sel yang lain ingin menciderai pimpinan sel nomor 7. Lee Yong-gu yang mengetahui hal tersebut berusaha melindungi pimpinan sel nomor 7. Naasnya, Lee Yong-gu tertusuk benda tajam di bagian pinggang. Untuk membalas pengorbanan Lee Yong-gu, pimpinan sel nomor 7 menawarkan bantuan padanya. Tidak ada yang diinginkan oleh Lee Yong-gu kecuali bertemu anaknya. Semua penghuni sel nomor 7 pun berencana untuk mendatangkan Yeseng. Mereka mencoba membawa Yeseng ke penjara menggunakan kotak. Kebetulan di penjara ada acara keagamaan. Alangkah senangnya Lee Yong-gu melihat anaknya ada di hadapannya kini. Salah satu tahanan sel nomor 7 ketakutan melihat Yeseng dan mencoba melaporkan kepada sipir penjara. Namun hatinya luluh tersebab Yeseng memegang tangannya. Keadaan berubah setelah mendengar bahwa acara selesai karena pendeta yang mereka undang terjatuh. Mereka mencoba untuk mengantar Yeseng, namun semua itu terlambat. Akhirnya, Yeseng tetap bersama mereka di sel. Penghuni sel nomor 7 mencari cara agar Yeseng bisa keluar, namun cara mereka terus gagal. Sipir penjara memberikan foto kegiatan keagamaan kepada kepala lapas. Kepala lapas mengetahui bahwa Yeseng dibawa ke dalam sel. Malam itu, sipir penjara berusaha memeriksa sel nomor 7 hingga akhirnya ketahuan oleh kepala lapas. Akhirnya, Lee Yong-gu dimasukkan dalam sel isolasi dengan tangan terikat. Pada malam itu, terjadilah kebakaran di penjara akibat ulah seorang narapidana. Lee Yong-gu masih di dalam sel isolasi dengan tangan terikat. Semua penghuni penjara sudah memaksa untuk keluar karena asap.
Kepala lapas masih bernegosiasi dengan narapidana yang membakar, tetapi gagal. Narapidana tersebut terus menyiram api dengan minyak yang ia pegang. Hingga kobaran api pun semakin membesar. Para narapidana yang lain berhamburan keluar, tidak terkecuali Lee Yong-gu. Sedangkan kepala lapas mencoba membuka kunci pintu sel narapidana yang membakar tadi. Sayangnya ia terjebak di dalamnya. Melihat ada orang di dalam sel, akhirnya Lee Yong-gu menerobos masuk mencoba untuk menyelamatkan kepala lapas. Esok harinya, kepala lapas baru sadarkan diri dan dokter pun memberitahu bahwa ia beruntung diselamatkan oleh Lee Yong-gu. Ye Seung mendatangi sekolahnya untuk meminta gurunya menemui orang tuanya. Gurunya kaget melihat tempat yang didatangi adalah penjara. Akhirnya, Ye Seung bisa bertemu dengan ayahnya meskipun terhalangi oleh kaca. Pembicaraan mereka disaksikan oleh kepala lapas. Sedang asik bermain, penghuni lapas dikejutkan dengan kiriman paket dari kepala lapas yang ternyata isinya adalah Ye Seung. Kepala lapas ingin mendalami kasus Lee Yong-gu. Ada seorang polisi yang menangani kasus Lee Yong-gu yang mendatangi lapas dan ternyata dia adalah seorang teman kepala lapas. Kepala lapas meminta agar dilihatkan berkas-berkas perkara Lee Yong-gu dan ia pun heran bagaimana Lee Yong-gu bisa menulis semua itu. Narapidana di sel nomor 7 ini berupaya membantu Lee Yong-gu untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah di persidangan. Mereka pun berlatih terus-menerus, hingga tiba saat hari H persidangan dimulai. Hari ketika semua menunggu kebebasan Lee Yong-gu yang tidak bersalah. Namun kita dikejutkan dengan pengakuan Lee Yong-gu yang di luar dari kebenaran. Ia terpaksa mengaku bahwa ia melakukan semua tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Hal tersebut terjadi dikarenakan ancaman dari komisaris polisi yang merupakan ayah dari anak yang meninggal tersebut. Komisaris itu mengancam akan membahayakan nyawa Ye Seung jika Lee Yong-gu tidak mau mengakui tindak kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Rasa cinta yang begitu besar terhadap anaknya membuatnya mengakui semua tuduhan yang diajukan terhadapnya. Hingga Lee Yong-gu dijatuhi hukuman mati atas tuduhan yang sama sekali tidak diperbuatnya. Para penghuni sel tidak terima dengan keputusan tersebut, hingga berencana untuk membebaskan Lee Yong-gu. Sayangnya rencana mereka gagal. Tibalah masa di mana Lee Yong-gu harus menjalani hukuman mati. Dia pun mengucapkan selamat tinggal kepada semua penghuni sel nomor 7. Di sini kita melihat perpisahan yang mengharukan dari seorang ayah dan anaknya untuk terakhir kali. Singkat cerita, Ye Seung yang telah tumbuh dewasa pun bersahabat baik dengan narapidana di sel nomor 7 itu. Dan akhirnya dia dapat membuktikan bahwa ayahnya Lee Yong-gu tidaklah bersalah. Walaupun Lee Yong-gu telah meninggal dunia.